Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita bersama. Kita lihat perkembangan indeks harga konsumen dan inflasi tahun bulan Maret 2020. Inflasi gabungan tiga kota di Riau untuk kondisi Maret 2020 mengalami deflasi sebesar 0,01%, sehingga kalau kita hitung inflasi tahun kalender menjadi inflasi 0,76%, sedangkan untuk year on year adalah inflasi sebesar 2,01%. Komoditis utama pemicu deflasi seperti minyak goreng, cabai merah, angkutan udara, bawang merah, kacang panjang, dan tomat. Walaupun di bulan Maret Riau mengalami deflasi, namun ada beberapa komoditas yang menunjukkan perubahan harga yang menjadi positif atau inflasi, seperti ikan tongkol, inflasi 0,02, telur ayam ras, gula pasir, ongkos jahit, ikan serai, dan emas perhiasan. Sedangkan beberapa komoditas utama yang menyebabkan deflasi, seperti yang kita sampaikan tadi, cabai merah yang paling tinggi, minyak goreng, angkutan udara, tomat, bawang merah, dan kacang panjang. Kalau kita lihat berdasarkan kelompok pengeluaran, deflasi Riau yang sebesar min 0,01, ternyata yang paling tinggi deflasinya adalah di kelompok makanan, minuman, dan tembakau, deflasi min 0,30. Dari 11 kelompok pengeluaran, ternyata kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 1,09, dan 11 kelompok pengeluaran itu yang mengalami deflasi makanan, minuman, dan tembakau, kemudian transportasi, kemudian kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Dengan kondisi begini, kita tadi sampaikan inflasi tahun kalender 2020 adalah 0,76, ternyata di kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah 1,85, dan yang paling tinggi adalah di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,47. Perlu juga kita sampaikan, deflasi kita yang min 0,01, andil masing-masing kelompok yang paling tinggi adalah di kelompok pakaian dan alas kaki 0,03, dan ternyata dari semua kelompok pengeluaran itu andil inflasinya adalah 2 digit. Terus kemudian kita lihat, kita bandingkan dengan kondisi 2020. Jelas bagi kita yang merah itu adalah kondisi 2020, kemudian yang kuning adalah kondisi 2019. Di kondisi 2020 di bulan Maret min 0,01, sedangkan di bulan Maret 2019 adalah 0,11. Sedangkan secara year on year, ternyata inflasi di bulan Februari dan Maret lebih tinggi dibanding kondisi 2019. Sekarang kita lihat perkembangan di 3 kota inflasi yang ada di Riau. Yang pertama kita lihat kota Pekanbaru. Ternyata Pekanbaru mengalami inflasi sebesar 0,01%, sehingga inflasi tahun kalender adalah sebesar 0,78%, dan inflasi tahunannya adalah 1,83%. Ada beberapa komoditas utama yang menyebabkan inflasi, seperti emas perhiasan 0,06, ikan serai, ongkos jahit, ikan tongkol, gula pasir, dan seterusnya. Sedangkan yang beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga atau mengalami deflasi ada seperti cabai merah, minyak goreng, angkutan udara, tomat, bawang merah, dan seterusnya.
Kota inflasi yang kedua yang kita lihat adalah kota Dumai, dan di mana Dumai pada bulan Maret mengalami deflasi sebesar min 0,05, sehingga kalau kita hitung inflasi kalendernya adalah 0,70% dan inflasi tahunannya adalah 2,55%. Beberapa komoditas yang menyebabkan andil inflasi di kota Dumai: daging ayam ras, emas perhiasan, jeruk, telur ayam ras, dan tahu mentah. Sedangkan beberapa komoditas yang mengalami deflasi seperti minyak goreng, cabai merah, ikan tongkol, dan bawang putih, dan seterusnya. Kota yang ketiga adalah kota Tembilahan. Ternyata Tembilahan mengalami deflasi 0,04, sehingga inflasi kalendernya adalah 0,69% dan inflasi tahunannya adalah 2,84%. Beberapa komoditas seperti dua kota inflasi yang lain yang menyebabkan inflasinya adalah emas perhiasan, gula pasir, cabai merah kering, dan seterusnya. Sedangkan yang menyebabkan komoditas yang deflasi yang paling tinggi adalah cabai merah, min 0,22, seterusnya bawang putih, udang basah, daging ayam ras, kerang, dan seterusnya. Sekarang kita lihat kondisi di Sumatera bulan Maret 2020. Dari 24 kota IHK di Sumatera, ternyata 14 kota mengalami deflasi dan 10 kota mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Sibolga, min 0,79%. Deflasi terendah di Bengkulu dan Padang, min 0,02%. Dan inflasi tertinggi adalah Lok Sumawi, 0,64%. Kondisi di Riau untuk Pekanbaru berada di urutan ke-15, Dumai berada di urutan ke-11, dan Tembilahan berada di urutan ke-12 dari 24 kota IHK yang ada di Sumatera. Demikian tentang inflasi, dan kita lanjutkan dengan nilai tukar petani Provinsi Riau. Terus, ya, NTP Provinsi Riau bulan Maret 2020 sebesar 113,76 atau turun sebesar 3,51% dibanding Februari 2020 yang sebesar 117,90. Tapi walaupun turun, kalau kita bandingkan dengan kondisi 2018 dan 2019, angkanya masih terletak di atas 2018 dan 2019. Turunnya NTP disebabkan oleh indeks yang diterima petani sebesar 119,35, sedangkan indeks harga yang dibayar petani adalah 104,92 yang mengalami kenaikan 0,20. Dan indeks harga yang diterima petani tadi mengalami penurunan sebesar 3,32%. Kalau kita lihat berdasarkan subsektor, hanya subsektor peternakan yang mengalami kenaikan dari 96,58 menjadi 96,60, masih di bawah 100. Sedangkan subsektor yang utama di Riau, tanaman perkebunan rakyat, dia turun dari 122,44 menjadi 117,66. Masih lebih tinggi indeks yang diterima petani dibanding dengan indeks yang dibayar petani. Please. Kalau kita bandingkan Pulau Sumatera, ternyata dengan NTP Riau 113,76, ternyata NTP Riau adalah paling tinggi di kawasan Sumatera dibandingkan 9 provinsi lainnya. Walaupun dia mengalami perubahan yang besar, yang paling besar dibandingkan wilayah di Sumatera, min 3,51, tapi ini harus kita antisipasi ke depannya. Semoga perubahannya tidak terlalu tinggi ke bawah. Sekarang kita lihat perkembangan NTUP, usaha pertanian untuk di Riau per subsektor. NTUP Riau turun sebesar min 3,40% secara mantuman dari 120,28 di Februari 2020 menjadi 116,19 di Maret 2020. Kita lihat masing-masing subsektor tanaman perkebunan rakyat turun sebesar min 3,79,
Dan seperti yang kita sampaikan tadi, ternyata di NTUP yang mengalami kenaikan adalah di subsektor peternakan dari 97,19 menjadi 97,31. Indikator terakhir yang bisa kita sampaikan pada saat ini adalah tentang ekspor impor Provinsi Riau kondisi Februari 2020. Jadi ada deadline-nya selama 1 bulan. Ekspor Provinsi Riau, pelabuhan muatnya di Riau, dan ekspor menurut asal barang Provinsi Riau Februari 2020. Ekspor menurut asal barang yang Provinsi Riau sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspor Provinsi Riau yang pelabuhan muatnya di Riau adalah sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Barang Riau yang diekspor melalui pelabuhan Riau di Februari 2020 sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Terus kemudian kita lihat lagi ekspor Provinsi Riau, pelabuhan muat dan ekspor menurut asal barang Provinsi Riau kumulatif selama tahun 2020. Kalau menurut asal barangnya dari Provinsi Riau secara kumulatif adalah 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan kalau ekspor Provinsi Riau saja adalah 2,2 juga, 2,186. Kemudian barang Riau yang diekspor melalui pelabuhan Riau kumulatif Januari sampai Februari adalah 2,163 miliar dolar Amerika Serikat. Sekarang kita lihat kondisi ekspor menurut kita bandingkan antara migas dan non-migas. Ekspor Riau di bulan Februari 2020 dibanding dengan Januari 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,28%. Sedangkan kalau kita lihat di migasnya dari 28,65 juta US dollar menjadi 40,61 juta US dollar, meningkat sebesar 41,72%, dengan non migasnya meningkat sebesar 3,25%. Kita lihat perkembangannya bulan per bulan tahun 2020 dibanding dengan 2018 dan 2019. Total ekspor Riau. Ternyata ekspor Riau di 2020 terletak di antara 2018 dan 2019. Angkanya masih di tengah. Sedangkan secara non migas juga sama kondisinya, terletak di tengah-tengah, tapi non migasnya semakin naiknya hampir mendekati di angka 2018. Kalau kita lihat menurut sektor, ekspor Provinsi Riau yang sebesar 1,12 miliar dolar Amerika Serikat, ternyata dari industri pengolahan sebesar 1,06 miliar dolar Amerika Serikat, migasnya 0,04 miliar, dan pertanian dan lainnya sebesar 0,02 miliar. Kalau kita lihat perubahannya, semua perubahannya positif secara mantuman, di mana industri pengolahannya naik sebesar 2,76%, migasnya naik sebesar 41,72%, sedangkan pertanian lainnya naik sebesar 54,46%. Yang secara total naik 4,28%. Secara year on year, untuk migasnya turun sebesar 44,80%, sedangkan industri pengolahan dan pertanian dan lainnya adalah naik, sehingga secara total year on year-nya adalah naik sebesar 20,35%. Kita tahu ekspor non migas itu adalah kontribusinya sebesar 96,36% dari total ekspor Riau di Februari 2020. Sekarang kita lihat ekspor non migas secara total Januari Februari 2020
dibandingkan Januari-Februari 2019. Dari beberapa komoditas tersebut kita lihat lemak dan minyak naik, sedangkan kertas dan karton turun, bubur kayu, pulp dan naik. Itu kalau dibandingkan antara Januari-Februari 2020 dengan Januari-Februari 2019. Kalau kita lihat share dari ekspor non migas terbesar di Januari-Februari 2020, yang pertama adalah lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar 1,34 miliar dolar Amerika Serikat. Yang kedua adalah kertas dan karton sebesar 262,34 juta US dollar. Sedangkan yang terakhir adalah bubur kayu atau pulp sebesar 221,52 juta US dollar. Sekarang dengan pangsa ekspor non migas Riau yang paling tinggi ke India sebesar 332,23 juta US dollar atau 15,69% dibanding seluruh ekspor daripada Riau. Negara kedua adalah Tiongkok 11,47% dan ketiga adalah Pakistan 6,75%. Kalau kita lihat total ekspor kita ke negara ASEAN adalah sebesar 16,72% dibanding dari seluruh ekspor kita, dan ke Uni Eropa adalah sebesar 417,90 juta US dollar atau sekitar 19,74% dari seluruh ekspor non migas Provinsi Riau. Sekarang kita lihat impor dari Riau yang diimpor ke Riau. Kita lihat nilai impor Februari 2020 adalah sebesar 116,39 juta dan naik sebesar 14,24% dibanding Januari 2020. Sedangkan dibanding dengan Februari 2019 naik sebesar 2,92%. Kalau kita lihat migasnya naik untuk dibanding month-to-month Januari 2020 dan non migasnya turun sebesar min 13,64%. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Februari 2019, migasnya juga naik dan non migasnya adalah turun min 22,88%. Kalau kita lihat bulan per bulan dibandingkan 2018, 2019, dan 2020. Kita lihat untuk bulan Februari 2020, ternyata impor Riau itu lebih besar dibanding Februari 2019, namun lebih kecil dibanding Februari 2018. Kalau non migasnya, kita lihat dibanding 2018 dan 2019, nilai impor kita adalah di bawah tahun 2018 dan 2019 untuk kondisi bulan Februari tahun 2020. Sekarang kita lihat impor menurut penggunaan barang. Total impor kita yang sebesar 116,39 juta US dollar. Ternyata 94,20 juta US dollar berasal dari bahan baku atau penolong. Barang modalnya 9,08 juta US dollar dan konsumsinya adalah 13,11 juta US dollar. Kalau kita lihat perubahannya terhadap Januari 2020, untuk bahan baku atau penolong 4,88%, sedangkan barang modalnya turun sebesar 17,96%, sedangkan untuk konsumsi naik sebesar 1.213,56%. Yang mana secara total perubahan dibandingkan Januari 2020 adalah sebesar 14,24%. Sedangkan secara year on year perubahan secara total adalah 2,92%, yang mana untuk bahan baku turun 12,81% dan barang modalnya naik 98,39%, sedangkan konsumsinya adalah naik sebesar 2.677,75%. Sekarang kalau struktur impor menurut penggunaan barang,
ternyata lebih dari 80%, tepatnya 80,93% daripada impor yang di Riau adalah golongan bahan baku atau penolong. Sekarang kalau kita lihat nilai impor non-migas Januari-Februari 2019 dibanding dengan Januari-Februari 2020. Pupuk turun, mesin pesawat mekanik naiknya besar 70,40%, sedangkan bubur kayu turun sebesar 36,92%. Kalau kita lihat share-nya, share impor non-migas terbesar di kumulatif Januari-Februari 2020 dari pupuk sebesar 48,94 juta US dollar, mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 40,72 juta US dollar, bubur kayu atau PAK sebesar 14,30 juta US dollar. Sekarang kita lihat negara asal impor non-migas untuk Provinsi Riau. Yang pertama dari Tiongkok untuk kumulatif Januari-Februari 2020 sebesar 39,71 juta US dollar atau 21,47% dari seluruh impor non-migas untuk Provinsi Riau. Yang kedua dari Kanada, yang ketiga dari Malaysia. Kalau kita lihat dari negara ASEAN adalah sebesar 28,92% atau tepatnya 53,50 juta US dollar. Sedangkan dari Uni Eropa adalah sebesar 22,31 juta US dollar atau sebesar 12,06% dari total impor non-migas Riau. Dari ekspor dan impor yang sudah kita jelaskan tadi, kita lihat sekarang adalah neraca perdagangan barang untuk Provinsi Riau. Ternyata untuk Februari 2020, Riau surplus sebesar 999,70 juta US dollar dengan rincian migasnya 9,94 juta US dollar dan non migasnya adalah 989,76 juta US dollar. Kalau segi volume totalnya semua adalah selisihnya 1.595,81 ribu ton, yang mana dari migas 74,70 ribu ton dan non migasnya adalah 1.521,11 ribu ton. Jadi perdagangan kita adalah surplus untuk bulan Februari. Sekarang kita lihat untuk Januari Februari, ternyata kita surplus sebesar 1,97 miliar juta dolar yang berasal dari migas sebesar 35,98 juta US dollar dan non migasnya adalah 1,93 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan dari segi volume untuk 2 bulan Januari Februari secara total adalah 3,1 juta ton. Sedangkan dari 3,1 juta ton itu dari migas 0,2 juta ton. Kemudian dari non migas adalah 3 juta ton. Demikian beberapa indikator data strategis yang bisa kita sampaikan pada kondisi siang ini untuk rilis kita 1 April 2020. Mari kita tetap jaga keselamatan dan jaga kesehatan kita dengan mematuhi segala koridor yang ada. Semoga corona cepat berlalu dari bumi kita. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita.